Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, akan membuat video pembelajaran tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Pengertian jihad. Secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab jahada, yajhadu, juhdan. Jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengarahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Nah, secara istilah, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Selanjutnya adalah macam-macam jihad. Jihad ditinjau dari macamnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad konseptual. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah sebagai berikut. Disebutkan dalam Quran surat Al-Nahl 110, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah dan sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, jihad konseptual. Menurut Al-Raghib dalam Al-Bana 2006 ada 3 macam. Berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, berjuang melawan hawa nafsu. Landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ihtijat. Dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya, Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Berjihadlah kamu di jalan Allah dan jihadnya yang sebenar-benarnya. Dia telah memilihmu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untukmu sesuatu kesempitan dalam agama. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menanamkanmu kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan begitu pula dalam Al-Quran agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka diberikannya sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah di dalam Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 52. Maka janganlah kau taati orang kafir. Berjuanglah sekuat tenaga melawan mereka. Quran Surat As-Saff ayat 11. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, pengertian radikalisme. Radikalisme sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendor dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikasme, penghapusan gelar, retribusi, hak milik, dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Upaya menanggulangi radikalisme. 1.
perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang konstekstual, fleksibel, dan terbuka. Keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengkoordinir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Kelima, menanamkan kesadaran-kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menghadapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Muslim moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindar yang berlebihan. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengembalian sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindar praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Perhatikan, kata jihad asalnya dari kata al-juhdu. Al-juhdu. Yang berarti kesungguhan, keseriusan. Serius, sungguh-sungguh. Ya. Kata al-juhdu ini kemudian memiliki derivasi, perubahan-perubahan kata yang maknanya saling berkaitan. Ada yang disebut dengan dari kata juhud ini muncul kata ijtihad. Ada yang disebut dengan jihad. Ada yang disebut dengan mujahadah. Dari kata al-juhdu serius, sungguh-sungguh. Hibridanya melahirkan tiga kata derivasinya. Bisa ijtihad, bisa jihad, bisa mujahadah. Ijtihad itu kesungguhan dalam merencanakan, berpikir, merenungkan. Ya. Dikala antum, rumus ini rumus amalan ya, ingin mendapatkan surga, ingin dapat kenikmatan, kesuksesan, maka rumus Qur'annya itu mesti punya juhdu. Ya, juhdu. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Rumus ini kita temukan di Quran surah 3 ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan surga? Ya. Bisa masuk surga dengan gampangnya? Tidak. Bisa sukses dengan mudahnya? Tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sementara Allah belum menguji. Ya, belum menguji orang-orang yang jahadu, yang serius mewujudkannya minkum diantara kalian. Kata jahadu ini sudah mewakili ketiga makna ini ya. Satu, ini harus ada perjuangan merencanakan, ijtihad. Misal yang gampang-gampang dulu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang subuhnya jam berapa? 4:05. Jakarta sudah 4:04. Misal antum ingin mendapatkan kemuliaan subuh, banyak kemuliaannya. Ada malaikat siang dengan malam berkumpul, ada macam-macam. Masya Allah, keutamaan luar biasa salat subuh. Ketika antum ingin menunaikan salat subuh dengan baik, ingin berjamaah di masjid, maka kita mesti merencanakan dari awal, ijtihad. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Kita rencanakan, besok saya mau subuhan di mana, yang bacaannya enak, yang tentram, yang banyak manfaatnya. Ini rencana mesti ada. Tidak mungkin melakukan amalan tanpa perencanaan yang baik. Ijtihad namanya. Di kesungguhan dalam merencanakan satu amalan disebut dengan apa? Ijtihad. Kesungguhan dalam menetapkan satu hukum itu ijtihad. Orangnya mujtahid. Makanya para mujtahid itu sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, bacanya sungguh-sungguh supaya bisa melahirkan banyak hal untuk kemaslahatan umat. Jelas sampai sini? Satu. Oh, hati-hati ya. Subuh 4:05, baru bangun jam 5:04. Ya, ini repot nih. Yang kedua,
Kalau antum sudah rencanakan tuh semua, sudah bagus dalam konteks ini, ya, saya ingin tinggal kerja di tempat sekian, Masya Allah, salatnya enak, segalanya nyaman. Ingat, prioritaskan akhirat dulu, dunia akan ikut. Prioritaskan akhirat, dunia akan ikut. Kesalahan banyak terjadi ketika manusia banyak mencari dunia dulu. Kayaknya enak sementara, akhiratnya kosong. Begitu butuh akhirat, sudah dunia meninggalkan, pergi, nggak siap menjemput akhirat. Itu persoalan. Ya. Makanya kalau antum ingin dekat dengan Allah, gampang hidup dunianya, maka rumus Qur'annya, wabdaghi fima atakallahu daral akhirah, baru walatan sama nasibaka minad dunya, kejar akhirat, dunianya akan ikut, akan nyambung dengan kita. Ya. Makanya rencanakan dulu dengan baik, ya, di mana supaya Allah itu ridha saat saya bekerja, saat saya tinggal dan sebagainya. Itu dunia akan diikutkan. Baru setelah itu jihad, keseriusan dalam mewujudkannya, perjuangan fisik dengan fisik. Insya Allah saya akan subuhan di Assalam. Rencana adzan subuh 4:05, setengah 4 saya berangkat. Sudah siap-siap. Maka fisik kita disiapkan dengan baik. Tidur lebih awal, bangun, tuh kan, alarmnya disusun sampai 3 kali. Ya, dari jam 3 alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, kan? Alarm kedua untuk siap-siap menguatkan, mematikan alarm ketiga. Baru alarm ketiganya bangun. Siap-siap, tuh kan? Tahajud dulu, berangkat. Begitu mau berangkat, Allah kasih hujan untuk menguji betul nggak jihadnya tuh. Fulan, warga Jatiluhur, ini untuk kamu tahu saja, orang Palestina mau subuhan itu dihujani dengan tembakan dan bom-bom yang berkeliaran, berdesingan pesawat mengintai-ngintai, masih mau salat subuh juga. 12 orang mau keluar salat subuh, tiba-tiba masjidnya dibom, dihancurkan, hancur. Orang ini cuma begini, lihat, udah selesai berdoa kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah selesai runtuh semuanya, itu sholat di atas puing-puingnya. Antum cuma dikasih bom air, itu pun bukan bom, cuma hujan. Karena antum minta kan, berapa kali istisqa. Saking sayangnya Allah, tiap hari dikasih hujan. Begitu sudah direncanakan mau berangkat, dikasih hujan. Ya Allah, hujan. Ini adalah bagian dari rahmat-Mu ya Allah, supaya hamba bisa sholat di keluarga dengan di rumah, dengan istri, anak-anak. Itu alasan. Aku nggak ke masjid, takut ria, malah katanya hujan. Ini masalah. Ini di perjuangan fisik jihad. Oke, jelas ya? Nah, kadang-kadang ini nggak mudah. Ketika antum berjuang dengan fisik, sudah direncanakan, sudah baik, muncul godaan-godaan di hati yang melemahkan. Setan memberikan waswas, alladzi waswisu fi sudur linnas. Kadang-kadang dikasih godaan, sudah siap-siap rencana bangun malam mau tahajud jam sekian. Allah sudah siap, baik-baik, ya. Bangun, sudah bangun. Begitu mau takbir, setan datang. Sekarang bola tuh pertandingan tuh. Masya Allah. Ada jadwalnya, sudah muncul. Yang tadinya nggak ingat, setan ingatkan tuh. Argentina bertemu dengan Brazil. Kan yang kemarin diundur pertandingan karena lapangan becek. Sekarang mainnya. Mantap, masuk gitu. Masya Allah. Muncul semua. Ini. Nah, saat emosional sudah mulai melemahkan kita, kadang-kadang malas. Kadang-kadang antum di kantor sudah baik-baik, dekat dengan Allah, diganggu emosionalnya. Mendapatkan kawan yang tidak bagus, ada tekanan macam-macam misalnya dan sebagainya. Emosi bergejolak. Maka perjuangan meluluhkan emosional supaya lebih dekat dengan Allah, menguatkannya, disebut dengan mujahadah. Kalau 3 ini bisa dihadirkan, maka Masya Allah, nikmat kehidupan kita itu. Nikmat. Perjuangan melawan gejolak emosional. Ini yang paling tidak mudah.